Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Kali ini kita akan mengupdate atau istilahnya versi terbaru kisi-kisi pertanyaan ujian komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2023 ya, menyesuaikan dengan beberapa perubahan yang terjadi dibanding tahun sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan melihat beberapa update ya untuk soal-soal dan pertanyaan jawaban ujian komprehensif PPG dalam jabatan. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kepada channel AFA Privat. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin menunjukkan di mana posisi kita dalam alur pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Di siklus 1 kita berada di ujian komprehensif ya, lebih tepatnya kita ada di sini gitu ya. Di siklus 2 nanti tidak akan ada ujian komprehensif ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ketentuan dalam ujian komprehensif setiap mahasiswa itu ujian komprehensif selama 50 menit ya atau 1 JP. Yang artinya setiap dosen itu memperoleh waktu 25 menit. Nah, setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen ya, oleh prodi dengan keahlian yang sesuai. Kemudian dinyatakan lulus untuk mengikuti PPL ketika nilainya adalah minimal 70. Jika tidak melebihi 70 maka akan remedial. Kemudian uji komprehensif direkam dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, saya pikir ini jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, materinya itu ada 9 sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi intinya semua materi itu terkait dengan apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini. Mulai dari mengidentifikasi masalah di LK11, kemudian dari masalah itu dieksplorasi apa penyebabnya, kemudian menentukan akar penyebab masalahnya, kemudian dieksplorasi penentuan solusinya, kemudian ditentukan solusinya. Sampai yang kemarin Bapak Ibu membuat rencana aksi dan rencana evaluasi. Ya. Terkait itu Bapak Ibu, 7 ini ya, 6 ini, sorry. Kemudian ada juga materi tambahan yang memang wajib untuk Bapak Ibu ketahui. Itu materi terkait dengan materi yang HOTS, literasi numerasi ya, dan TPACK. Semua pertanyaan yang diajukan oleh asesor itu harusnya berbasis pada modul ajar untuk kurikulum merdeka dan RPP untuk mereka yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini kita lihat di sini ada penguji 1, ada penguji 2 ya. Nilai diinput di LMS, jika lulus maka silakan ikut PPL, jika belum lulus maka mengikuti remedial ya, untuk ujian hukum kembali ya. Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kita langsung mengecek contoh soal yang mungkin untuk materi indikator yang pertama. Yaitu identifikasi masalah ya, identifikasi masalah. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul untuk identifikasi masalah adalah persiapan apa saja yang sudah Anda lakukan untuk ya ini masih umum ya. Persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menghadapi ujian komprehensif ini ya. Apa permasalahan pembelajaran yang telah Anda identifikasi Anda temui selama ini? Nah, ini kan jawabannya ada di LK 1.1 ya jawabannya. Silakan dicek apa saja masalahnya. Apa permasalahan yang Anda tetapkan sebagai pilihan terakhir untuk ditindaklanjuti pada langkah-langkah berikutnya? Mengapa? Nah, seperti itu ya. Silakan disebutkan apa dan sebutkan mengapanya. Mengapanya boleh saja karena ini yang paling urgent untuk segera diselesaikan. Kemudian bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Nah, ini bisa melalui pengamatan, observasi, analisis hasil belajar, ya, wawancara dengan siswa, wawancara dengan guru, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan untuk eksplorasi penyebab masalah. Bagaimana cara Anda mengeksplorasi penyebab masalah yang telah Anda identifikasi? Nah, saya pikir ini jelas ya. Yang pertama ada kajian literatur, ya. Kajian literatur. Kajian literaturnya boleh dari buku atau artikel hasil penelitian. Kemudian setelah kajian literatur ada juga wawancara, ya. Wawancara yang ini dengan guru, rekan sejawat, pakar, peneliti, dosen dan seterusnya ya. Bagaimana cara Anda menemukan analisis eksplorasi penyebab masalah? Nah, seperti itu. Berdasarkan pengalaman Anda dalam melakukan kajian literatur, teori apa saja, ini yang baru nih. Di sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pertanyaan ini. Berdasarkan pengalaman Anda dalam melakukan kajian literatur,
teori apa atau siapa yang paling menarik menurut Anda? Mengapa? Ya, seperti itu. Jadi betul-betul kita harus mempelajari kajian literatur yang kita miliki Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, untuk penentuan penyebab masalah atau penentuan akar penyebab masalah ini ya. Bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah atau akar penyebab masalah dari masalah yang telah teridentifikasi? Nah, ini jelas ya. Kemarin ada analisis ya. Kalau saya nyebutnya analisis menyilang ya. Jadi penyebab masalah utama yang jadi penyebab dari masalah yang lain atau dari penyebab masalah yang lain itulah akar penyebab masalah. Nah, itu diperoleh berdasarkan analisis menyilang. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil yang Anda peroleh, apakah akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang dihadapi di kelas sekolah Anda? Apa alasannya gitu ya? Nah, ini tinggal diberi alasan mengapa memilih akar penyebab masalah itu ya. Kemudian eksplorasi penentuan solusi. Bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Nah, ini jelas, masih sama seperti yang tadi. Intinya kalau ada kata eksplorasi, bagaimana mengeksplorasi? Maka jawabannya adalah melalui kajian literatur, buku atau artikel, dan wawancara. Ya, Bapak Ibu pasti masih ingat apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian bagaimana cara Anda menganalisis alternatif solusi? Nah, ya ini kemarin kita analisis berdasarkan kelebihan, ya, kekurangan, dan ada mitigasi. Mitigasi yang dimaksud adalah jika ada kekurangan itu apakah masih bisa diatasi? Seperti itu. Selanjutnya adalah apa saja alternatif solusi dari penyebab masalah yang sudah ditentukan. Alternatifnya ya dipilih saja karena alternatif maka tentu saja lebih dari satu ini ya. Lebih dari satu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, lebih dari satu. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang kelima, apa solusi yang paling relevan? Ya, maksudnya solusi yang paling relevan ini adalah yang sudah Anda pilih ya. Nah, silakan dicek di LK-nya ini ya, silakan dicek di LK. LK 2.2 kalau saya tidak salah ya. Kemudian apakah Anda yakin bahwa solusi itu paling tepat? Nah, ini tidak ada di LK tapi boleh dijelaskan berdasarkan kelebihannya. Kelebihannya apa? Ya. Saya yakin bahwa ini yang paling tepat karena dia punya kelebihan ini. Adapun punya kekurangan tapi masih bisa saya atasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya cara atau teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga solusi yang Anda tentukan dan tetapkan paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Nah, mengapa? Nah, ini bisa dijelaskan sesuai dengan alasan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, rencana aksi dan rencana evaluasi ini digabung ya LK 2.3 dengan LK 2.4. Yang pertama bagaimana cara Anda menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran ya. Jawabannya bisa terkait dengan model, misalkan model solusinya ya, membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan model yang dipilih ya, seperti itu. Upaya apa yang Anda lakukan untuk mengukur menilai bahwa rencana aksi, nah ini bisa dilihat dari rencana evaluasi. Ini pertanyaan terkait rencana evaluasi, ada lembar observasi ya. Lembar observasi ya. Lembar observasi, ada refleksi guru. Nanti tinggal disesuaikan kalimat yang enak gitu ya. Kemudian ada angket atau survei siswa. Nah, seperti itu ya. Survei terhadap siswa. Kemudian Anda mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Nah, ini pilihan. Bagaimana cara Anda mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Nah, ini jelas. Kalau IPK kita turunkan dari KD, ya. Kemudian kalau tujuan pembelajaran ini kita turunkan dari IPK dan tujuan pembelajaran ini harus memiliki apa yang kita sebut dengan komponen ABCD ya. ABCD itu terkait dengan audience, behavior. Jadi tujuan pembelajaran harus ABCD. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai penilaian otentik pada kurikulum 2013? Kemudian pertanyaan selanjutnya, teknik dan bentuk penilaian apa saja yang Anda kembangkan dalam RPP-nya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini masih ada lanjutan untuk yang keenam ya. Anda mengembangkan kurikulum pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mereka. Jika Anda mengembangkan berdasarkan kurikulum mereka, silakan uraian langkah-langkah dalam membuat modul. Seperti ini jelas. Bagaimana cara Anda merumuskan TP atau ATP, alur tujuan pembelajaran ya dalam modul ajar kalau kurikulum 2013.
Kemudian kemukakan prinsip karakteristik teknik asesmen yang telah Anda kembangkan pada modul ajar. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk rencana aksi dan rencana evaluasi. Selanjutnya jika bicara terkait dengan materi yang mendukung HOTS, nah ini bisa kita lihat. Pertanyaannya misalkan bagaimana cara mengembangkan RPP, modul ajar berorientasi HOTS. Nah, menurut Anda apa yang dimaksud dengan materi HOTS? Nah ini saya pikir jelas, apakah materi yang Anda telah kembangkan sudah berbasis HOTS, apa alasannya? Kemudian pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat yang disusun berdasarkan HOTS. Kemudian selanjutnya apa sudah, pokoknya ini semua pertanyaannya ya. Silakan dipilih saja. Kemudian apakah soal HOTS sama dengan soal yang sulit? Nah ini masih sama seperti tahun lalu nih. Jawabannya tidak ya. Kadang ada soal yang memang sulit tapi belum mencapai level HOTS ya. Yang literasi numerasi, apa yang Anda telah dan akan lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Apakah Anda yakin bahwa materi dan seterusnya ini menumbuhkan kualitas siswa? Ini jawabannya harus iya, ya. Karena memang pada saat perangkat pembelajaran itu memang disuruh untuk bagaimana itu meningkatkan literasi dan numerasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, ini pengintegrasian TPACK, Teknologi Pedagogik and Content Knowledge dalam pembelajaran ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan TPACK dan bagaimana Anda mengimplementasikannya dalam menyusun RPP atau modul ajar. Selanjutnya, ya jadi disebutkan saja ya, misalkan menggunakan video-video dari YouTube, ada link-link tertentu itu kan sudah teknologi gitu ya, tapi harus dilakukan bersamaan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apakah perangkat pembelajaran yang Anda kembangkan sudah mengintegrasikan TPACK? Ya, banyak harus sudah. Bagaimana cara Anda mengembangkan RPP yang menerapkan TPACK dari aspek tujuan, penyusunan materi, dan langkah berjalan? Kalau untuk menjawab ini tentu saja Bapak Ibu lebih tahu ya, karena Bapak Ibu lah yang membuat perangkat pembelajarannya dan akan melakukan proses pembelajarannya ya. Baik, demikian update atau versi terbaru. Kemungkinan soal-soal ujian komprehensif yang insya Allah akan berlangsung hari ini. Tetap saya mendoakan Bapak Ibu semoga lulus ujian komprehensif dan bisa melanjutkan ke PPL. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.